ada hotel kota, ya, hotel Evan Space Epicenter. Ya. Ini adalah jalan di kawasan Legend Suprapto. Estetik ya, ini di daerah kawasan Kota Lama di mana banyak bangunan-bangunan berarsitektur Belanda dan Art Deco di sini. Jadi bentuk bangunannya lebih menyerupai bangunan di Eropa. Maksudnya berbentuk bangunan di Eropa ya. Bahkan di sini tidak boleh merubah bentuk asli bangunan ini. Bahkan Indomaret di belakang saya pun juga bentuknya masih tetap arsitektur Belanda ya. Jadi boleh memakai tapi tidak boleh merubah bentuk bangunannya. Di sini tidak hanya gedung Spiegel aja yang berarsitektur Belanda ya. Ada gedung juga Marba ya di sebelah sampingku, di belakangku adalah gedung Marba ya. Di kawasan Kota Lama Semarang ini termasuk padat ya karena banyak wisatawan yang datang ke sini untuk sekedar berfoto atau sekedar untuk hiburan ya. Jadi di sini adalah semua gedung-gedungnya ini. Nah, ini yang di belakangku ya. Ini kita mengamati gedungnya Spiegel ya. Ada hotel. Jadi ini di area luarnya Spiegel ya. Seperti ini ya. Bahkan roti-rotinya itu roti-roti ala Eropa, Prancis gitu ya. Ya, jadi di sini bentuk bangunannya ya itu benar-benar bangunan arsitektur Belanda. Keren ya. Jadi dari ujung ke ujungnya sebelahnya gedung ini adalah gedung Chamber ya, yang biasanya dipakai untuk acara-acara seringnya adalah pameran-pameran yang ada di Kota Semarang. Kalau gedung lama itu pakai ini gedung Spiegel. Oke, kita akan bicara dan cerita tentang gedung Spiegel ini ya guys. Jadi gedung yang ada di kawasan Kota Lama Semarang ini ya, dengan arsiteknya Belanda gitu ya. Kita akan cerita sedikit nah bahwa gedung ini termasuk cagar budaya ya. Jadi di sini termasuk cagar budaya, bisa dibaca bahwa menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 682 garing P tahun 2020, keputusan Wali Kota Semarang nomor 646 garing 1254 tahun 2019 ya, bahwa kawasan cagar budaya nasional peringkat nasional nomor cagar budaya 9 tahun pendirian bangunan 1895. Ini didirikan tahun 1895 dengan nama yang pertama kali adalah Winkel Spiegel. Nah, jadi ini terletak di Jalan Ernest Suprapto nomor 34 Kota Semarang. Jadi di sini ya jelas bahwa ini bangunan cagar budaya ya guys. Dan bentuk bangunannya ini memang Eropa sekali ya. Eropa, kalian kalau misalnya daripada jauh-jauh pergi ke Eropa bisa di sini. Oke. Aku akan cerita tentang gedung ini, gedung Spiegel. Ya, jadi kalau misalnya dari dekat tidak begitu kelihatan ya. Jadi aku akan cerita tentang gedung Spiegel ini, kenapa dinamakan gedung Spiegel ya. Jadi tadi menurut cerita itu gedung Spiegel ini didirikan pada tahun 1889 ya, sekitar 1900-an ya, termasuk abad ke-18 ya, termasuk abad ke-18 ya. Jadi ini didirikan oleh pengusaha Belanda ya bernama M. Sibel
yang memiliki perusahaan kaca dan cermin. Ternyata ini dulu itu punya perusahaan kaca dan cermin ya, iya. Jadi dia punya perusahaan kaca dan cermin yang ternyata itu didirikan bangunan ini ternyata oleh perusahaan orang Belanda itu yang difungsikan sebagai gedung perusahaan yang kaca dan cermin. Namanya M. Siegel ya. Jadi dengan nama NV Mats Capiche not exploited der gas bahasa Belanda ya, The Spiegel. Gedung ini dibangun tahun 1900-an dan menjadi salah satu pusat perdagangan kaca dan cermin pada masa kolonial. Jadi gedung ini dulu dibangun untuk perusahaan untuk penjualan kaca dan cermin ternyata. Ya, cantik sekali arsitekturnya, dari ujung ke ujung kita lihat tuh cantik sekali. Sekarang difungsikan sebagai toko roti, hotel juga ya. Kemudian gedung ini sekarang difungsikan sebagai galeri Kota Semarang, menjadi pusat informasi dan pariwisata di Kota Semarang. Jadi sebagai toko oleh-oleh juga ya. Tadi lihat kita di luarnya kelihatan ada roti-roti ya. Itu ternyata sebagai pusat untuk ini ya. Jadi kita lihat untuk bangunannya yang artistik gitu ya. Spiegel itu artistik sekali. Bentuknya di kubahnya itu ya, di atasnya itu estetik gitu ya. Khas zaman Belanda ya. Terus gedung ini terletak tadi di Jalan Lejen Suprapto ya, di mana pada zaman dulu di sini adalah pusat perdagangan Kota Semarang. Jadi di sini kenapa bentuk bangunannya di sini estetik semua, peninggalan Belanda. Dulu Belanda meninggalkan banyak gedung-gedung dengan arsitektur khas Eropanya. Ya, kita kenal Belanda adalah negara dengan arsitektur paling indah gitu ya. Nah, makanya kenapa banyak bangunan-bangunan yang wow, wonderful ya, yang keren gitu ya di sini gitu. Nah, jadi gedung ini pada masa dulu ya digunakan oleh pengusaha Belanda tadi yang bernama M. Siegel tadi untuk perusahaannya kaca dan cermin ya. Jadi dia punya gaya arsitek Art Deco ya. Siegel ya, Art Deco. Kemudian juga dia produksi kaca dan cermin. Bayangkan pada tahun 1800-an, 1900-an itu ternyata kaca dan cermin itu sudah diperjualbelikan ya. Betapa majunya pada kondisi saat itu, di mana kaca dan cermin sudah menjadi komoditas ya, komoditas yang lumayan penting. Karena di Kota Semarang pada saat itu menggunakan kaca dan cermin untuk sebagai salah satu industri ya. Kita sudah mengenal kaca dan cermin itu ternyata sejak zaman tahun 1900-an ya. Jadi di Spiegel ini salah satu juga ikoniknya di Kota Semarang ya. Jadi sering dipakai untuk syuting, untuk dipakai untuk pembuatan film, dipakai untuk sesuatu yang khas kota lama, kota Eropa. Suasananya di sini seperti kita datang di kota lama guys ya. Gedung Spiegel ya. Jadi sekarang ini alih fungsi gedung dan tetap terjaga kelestariannya itu
antara lain dibuat gedung-gedungnya ini lebih ke fungsinya sebagai wisata, sebagai orang yang banyak menikmati sore pemandangan, duduk-duduk menikmati mungkin kopi, walaupun di sini ada hotel pun ya di sekitarnya ini, kota ini, tapi dia tetap mempertahankan arsiteknya zaman dulu ya. Kecil di sini ya, semuanya di kota lama. Oke, orang-orangnya kalau sudah mulai sore itu ramai jalan, walaupun di sini tuh mendung ya, mendung. Kita lihat cuacanya, tapi berasa di sini tetap syahdu gitu ya, karena kita lihat orang-orang di sini tetap bisa menikmati ya. Emang di area sini tidak boleh ada mobil atau motor yang parkir guys, jadi supaya lalu lintasnya aman ya, lancar gitu ya. Karena kalau ada yang parkir satu tentunya akan menyebabkan kemacetan ya. Jadi orang dari ujung jalan sana ya sampai ke jalan keluar dari jalan ini dipersilahkan lewat, tapi tidak boleh berhenti, bahkan berhenti pun tidak boleh. Jadi menikmati di sini dengan jalan-jalan, menikmati di sini dengan santai gitu. Biasanya semakin malam akan semakin ramai di sini guys, karena suasananya di sini lebih humble ya, lebih familiar gitu. Dan banyak pendatang dari berbagai macam kota di Indonesia ya. Apalagi pada saat liburan itu mereka di sini untuk menikmati kota lama, untuk menikmati banyak view-nya, pemandangannya. Dan sekarang kota Semarang mulai berbenah untuk menunjukkan pesonanya ya. Jadi karena termasuk bangunan kota lama itu bangunan satu bersejarah, yang kedua dia punya nilai historinya yang tidak lekang oleh zaman, karena arsitektur pada zaman itu arsitektur Eropa dipakai sampai detik ini, sampai saat ini. Itu ada di sekitar sini, di sekitar kawasan kota lama, menikmati asiknya di kota lama, menikmati setiap momennya di kota lama. Semoga aja tidak sampai turun hujan sampai deras, karena di sini juga kadang-kadang rawan banjir ya, daerah rendah ya. Dulu itu sebenarnya tidak boleh ya dipakai untuk kawasan ini, itu kan dulu laut ya, jadi pusat perdagangan, tapi ada Sungai Bero itu, makanya disebut Venesia dari Timur gitu ya di kota Semarang ini. Tapi karena kemudian dipakai untuk rumah penduduk, sungai-sungainya yang itu ditutup, mulai dangkal. Jadi kalau di kawasan ini kadang sering banjir juga gitu ya. Ya karena memang dulu zaman Belanda ini tidak difungsikan sebagai rumah penduduk, tapi sebagai perdagangan ya. Perdagangan di mana lalu lintasnya untuk kapal-kapal yang lewat ya. Oke, cantik sekali kan. Aku ya sore hari ini di kota lama Semarang, menikmati art, menikmati seni, dan menikmati keindahannya. Oke, from kota Semarang dari
gedung Spiegel. Ya, tadi Spiegel. Aneh melaporkan. Thank you for watching. Tetap bahagia, tetap selalu mencintai dan menikmati hidup Anda. Dadah, see you, bye.